Halo, ketemu lagi sama kita berdua. Oke, oke, kita ketemu lagi di sini di channel kita. Jadi untuk kali ini kita mungkin membahas video, mungkin agak masih berhubungan dengan video sebelumnya tentang kasus yang apa anak SMP yang gugurin Melakukan kandungan dengan aborsi, memakai obat obat penggugur penggugur kandungan. kandungan. Jadi di sini kita bukan disclaimer nih ya. Jadi kita bukan mengajarin cara gugurin enggak. Enggak, Jadi bukan, tapi kita lebih mendiskusikan bahaya. bahayanya apa, ada nggak sih obat-obat yang seperti itu, kemudian Kenapa eh, bisa dijual belikan bebas? oke. Jadi bagi yang belum menyimak video sebelumnya, biar lebih nyambung, Bisa ditonton tonton dulu. dulu, Nanti setelah tonton video ini, video balik ke yang sini sebelum baru balik ke lagi. sini lagi baru biar jelas. Oke, sekarang kita membahas tentang obat Obat penggugur penggugur kandungan. kandungan. Eh, Sebenarnya isinya apa sih obat penggugur kandungan itu? Jadi gini, tidak semua kehamilan itu diinginkan. Tidak semua. Ada pasangan yang pontang-panting dia program hamil sampai bayi tabung nggak hamil-hamil. Ada yang orang yang nggak berencana hamil tapi hamil. Unwanted pregnancy namanya, unwanted pregnancy. Jadi kehamilan yang tidak diinginkan ini bisa saja memang pada pasangan yang belum menikah. Tapi pada praktek sehari-hari, malah yang kebanyakan unwanted pregnancy ini saya dapatkan pada pasangan yang sudah menikah. Jadi jangan langsung kita nganggap Menjudge ya. bahwa bahwa orang mencari penggugur kandungan ini adalah yang masih Pasti yang MBA. tidak. Jadi di pengalaman praktek saya sehari-hari malah lebih banyak orang yang sudah menikah yang mempergunakan yang mencari obat-obat seperti itu. Jadi dia udah menikah, mungkin anaknya masih kecil, kemudian dia belum pingin nambah, akhirnya dia pingin gugurin. Kemudian ada juga yang sudah cukup anaknya, jadi nggak pingin lagi nambah, Tapi nggak KB. nggak KB. Ada juga yang dia KB tapi gagal. Dan hamil karena belum siap untuk nambah anak, kemudian Ingin ingin menggugurkan. menggugurkan kandungan. Nah, eh, kelemahan memang kalau di kita itu kan di Indonesia ini kan enggak ini ya, artinya tidak Ilegal. ilegal. Jadi tindakan-tindakan seperti itu adalah tindakan ilegal dan kita juga sebagai dokter tidak melayani untuk kasus-kasus seperti itu. Jadi untuk aborsi itu yang bisa kita lakukan adalah aborsi yang atas indikasi. Atas indikasi misalnya apa? Janinnya tidak berkembang, denyut jantungnya tidak Nggak berdenyut, ada. janinnya tidak terbentuk. Jadi kalau ada indikasi medis, aborsi itu bisa dilakukan, kuret bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya kondisi tidak ada Sehat indikasi, semua. semua sehat, kita tidak boleh melakukan aborsi. Nah, karena kita tidak boleh, akibatnya apa? Si pasien ini akan mencari solusi lain. Walaupun kita bilang nggak boleh, tapi kalau udah mereka bilang nggak mau, ya tetap mereka akan mencari. Nah, sekarang yang paling banyak kasusnya adalah mencoba untuk mencari di online. Iya, di Jadi mereka marketplace banyak. marketplace banyak yang dijual, malah ada kadang-kadang yang apa kayak di Facebook yang khusus dia jual penggugur kandungan gitu ada. Dan itu banyak banget yang mencatut pakai foto-foto dokter Kita diambil, pernah. ya kan? Jadi kami sendiri pernah foto saya dicatut untuk jual penggugur kandungan. Penggugur Dan itu kandungan dan lumayan lain-lain. mahal, Iya. jutaan, 1.600.000, 1.200.000 gitu. Jadi mungkin ingin saya jelaskan di sini bahwa sebenarnya obat-obat untuk menggugurkan kandungan dalam medis ada. Jadi tapi kita bukan istilah kita bukan untuk menggugurkan kandungan. Obat-obat ini kita pakai memang untuk kasus tadi yang kehamilan-kehamilan yang tidak berkembang. Jadi kehamilan tidak berkembang, biasanya kita berikan obat. Tujuan obat ini adalah untuk membuat dia berkontraksi, rahimnya berkontraksi, melunakkan jalan lahir sehingga eh, Bisa bisa keluar. keluar. Jadi ketika bisa keluar, nanti sisanya baru kita bersihkan pakai tindakan kuret. Nah, untuk obat-obat tersebut sebenarnya termasuk obat yang sangat bahaya Keras. kalau obat keras dan sangat bahaya jika dipergunakan tanpa indikasi dan tanpa tahu cara pakainya. Makanya kalau kita memberikan obat tersebut pasti pasiennya rawat inap. Kita rawat inap, kita observasi, kita berikan obat-obat tersebut, kemudian nanti begitu perdarahan, kita langsung tindakan, langsung kita lakukan kuret. Jadi perdarahan bisa kita hentikan, jadi ibunya lebih safe
untuk kasus tersebut. Tapi Jadi emang obatnya itu harus dengan pantauan pantauan dokter. dokter dan dilakukan juga di rumah sakit, tidak di rumah, karena Iya, harus terpantau. Nah, masalahnya sekarang banyak obat-obat seperti itu disalahgunakan, dibeli, diperjual bebas, bukan bebas sih, secara diam-diam sebenarnya karena itu ilegal, kemudian dipergunakan oleh si ibu. Saya nggak mengatakan apakah dia menikah atau tidak menikah, karena kebanyakan juga yang unwanted pregnancy ini juga pada orang sudah menikah gitu. Jadi dia nggak pengen anaknya, kemudian dia memakai obat-obat tersebut. Nah, ada nggak resikonya? Sangat ada. Jadi obat itu jika dipergunakan, kalau seandainya berhasil gugur keluar, itu resiko yang paling mungkin pertama perdarahan. Jadi perdarahan jika tidak tertangani dengan baik, ibunya bisa meninggal. Dan kasus ini sering. Yang kedua, kadang-kadang juga bisa menyebabkan karena misalnya keluarnya nggak bersih, terjadi infeksi. Jadi karena terjadi infeksi di rahim si ibu, yang ada kemudian malah terjadi komplikasi sehingga ujung-ujung kita harus operasi sampai pada ngangkat kandungan si ibu. iya. Jadi bisa kematian, bisa resiko infeksi, bisa perdarahan, kemudian hal-hal yang seperti itu. Kalau tidak terjadi, misalnya dia mempergunakan obat-obat penggugur kandungan, ternyata tidak berhasil. Obat tersebut bersifat buruk bagi janin. Jadi katakanlah kalau dia nggak berhasil menggugurkan, kemungkinan besar bayinya bisa cacat. Karena akan merusak sel-sel janinnya. Jadi eman. Jadi kalau memang udah dicoba digugurin ternyata nggak berhasil, malah dia akan mendapatkan bayi yang kemungkinan besar akan bayi cacat. Dan itu akan dia pelihara seumur hidupnya. Jadi hukuman gitu. Jadi makanya prinsipnya sih kalau kita nganjurin, kalau memang tidak ingin punya anak, cegahlah. Caranya pakai KB. KB. Bagi yang belum menikah, kalau ingin punya anak, menikahlah. Ya, Kalau udah nggak kuat nahan ya nikah. Tapi kalau belum mau menikah ya jangan buat. Hindari free sex, seks bebas. Jadi dan itu yang tugas kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita untuk terjauh dari free sex tersebut gitu. Jadi gitu. Ya. dan jangan menganggap tabu ya kalau kita ngomongin tentang seks dan ini, karena semakin anak itu mencari di luar dan penasaran di luar itu lebih bahaya dibanding kalau tahu dari Kalau orang ilmunya tuanya. benar, kalau dapatnya dari yang nggak benar ya kayak contoh yang kita cerita Video yang kemarin, sebelumnya, video sebelumnya malah rusak jadinya semua gitu. Gitu sih ya. Jadi oh ya ada mungkin Apa? tambahan ya, tambahan. Jadi tidak semua yang diperjualbelikan itu adalah Benar-benar benar-benar ini. Jadi hampir 60%, 60 sampai 70% pasien saya yang mencoba beli obat penggugur kandungan itu ternyata palsu. Jadi modusnya penipuan. Jadi yang dikasih obat-obat yang sebenarnya nggak ada efek apapun. Jadi kan pasien nggak tahu tuh, dikirim aja obat. Kadang-kadang cuma mungkin tepung doang isinya, dibuat dalam bentuk obat itu, tablet. dikirim di tablet, dikirim. Harganya sebenarnya kalau obat itu harganya nggak sampai 40.000, 20.000 sampai 25.000 harga realnya. Tapi dijual sampai 1.600.000, 1.200.000. Dan itu pun belum tentu Belum obat yang obat benar. Jadi, Jadi banyak kasus obat palsu. Jadi obat yang sebenarnya nggak ada fungsi apa-apa, si pasien bayar, kemudian dikirim. diminum sakuat-kuatnya juga nggak akan ngefek. Jadi ya nggak ada masalah, cuman ya jadi kebanyakan penipuan. Jadi hati-hati. Kalau ya kebanyakan kita juga udah pernah cek malah banyak palsunya dibandingkan dengan yang beneran Aslinya. aslinya. Karena obat-obat itu sebenarnya juga nggak mudah untuk didapatkan. Jadi mendingan nggak usah mencoba-coba atau Iya. mencari tahu dan membeli dari yang tidak Nggak jelas-jelas jelas. seperti itu. Oke, semoga ada manfaat. Jadi sekali lagi di sini kita nggak ngajarin untuk menggugurin kandungan. Kita prinsipnya kita mengajarkan yang benar gimana. Jadi stay safe, jangan macam-macam lah. Jadi obat itu bukan tanpa resiko, resikonya sampai pada kematian. Jadi hati-hati. Jika nggak pengen hamil, hindari aja dengan memakai KB. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Jika suka dengan video ini, tekan tombol like. Kalau nggak suka, jangan jangan tekan tombol. Jangan lupa di subscribe. Oke. Terus kalau mau komen bisa di Instagram karena kebetulan YouTube-nya nggak bisa komen. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.